Kita buat kopi dulu guys. Kamu bentar. Kok tadi bentar. Iya, ini mana kak iku? Good people. Anak-anak tadi kemana ya? Itu tadi anak-anak turun ke bawah. Ngapain? Survei jalur. Udah mulai dingin. Jam berapa ya Dek? Ada yang bawa jam? Woi, Kurang lebih jam Oke. 11. Enggak cocok. Jam 11. jam 11-an. Jam 11. Selain kita buat kopi badai ini, kata Mas Ari, kopi badai. Enaknya ngapain ini? Mungkin cerita-cerita ya. Cerita-cerita apa? Asik ya. Anu tah, kasmaran. Kasmaran. Boleh lah, boleh. Emang pernah kasmaran kamu, Tatar? Jangan ditanya dong. Enggak. Kata aneh playgirl. Kelihatan dari rambutnya ya. Rambutnya pirang-pirang. Rambut cap Mac ya guys ya. Cap Mac. Tapi ngomong-ngomong, aku ini kan kita lagi camping ceria ya di lereng Gunung Arjuna. Aku punya kisah ini sih agak horor sih. Berani dengerin nggak? Boleh. Kita malam-malam di gunung dengerin apa itu cerita horor. Berani ya? Siap tak? Siap lah. Siap nggak siap sih. Nanti kalau ada apa-apa saya nggak bertanggung jawab loh ya. Ya tapi seru tapi ada sedikit kisah-kisah horornya. Tapi teman-teman apa ya, jangan takut lah ya, karena niat kita mendaki gunung kan buat menikmati ciptaan Tuhan ya. Kita sama-sama hidup dengan mereka, sama-sama saling menghargai, saling tahu batasannya ya. Mungkin ketika kita ada di gunung kita ucapkan salam dulu, kalau kencing nggak sembarangan, kalau beol nggak sembarangan, cukup menjaga sopan santun lah, karena juga mereka kan tinggal di situ juga. Kebesaran ini ya. Jadi ceritanya waktu itu ada pendakian kita sih sebenarnya sama teman-teman juga. Ada siapa itu? Arok, kemudian Alek, Rojak, terus Grandpa itu ikut waktu itu ajak. Kemudian satu lagi temanku Mas Anto namanya, dan aku. Jadi ada 6 orang. Waktu itu kita melakukan pendakian di Gunung Arjuna. Sebenarnya ini spontan sih. Aku waktu itu kan ngajak Arok. Waktu di kampus itu kan ngajak Arok. Rok, nggak kepengen ngadem tau. Wis suwe iki nggak ngadem kayak gitu kan. Coba kita olahraga fisik, endek-endekan kan gitu katanya. Kalau penanggungan kan istilahnya kan masih bisa dibilang nggak terlalu tinggi karena tingginya itu 1,6 ribu. 1,6 ribu itu kalau disamakan sama Arjuna sekitar kop-kopan lah. Tahu ke kop-kopan? Nggak tahu ya. Ya jadi seperti itu. Itu kalau nggak salah acara dadak sih. Aku bilang ke Arok itu hari Kamis aku bilang ke Arok, kemudian Arok, ayo coba ajak anak-anak yang siapa yang mau ikut kayak gitu kan. Akhirnya Arok koordinasi sama teman-teman, akhirnya yang ikut waktu itu di share Arok di grup ada Rojak, kemudian siapa tadi, Alek, sama Grandpa dipencet langsung sama Arok. Kemudian kebetulan waktu itu juga pada malam hari aku kan lagi di warung ketemu temanku, kemudian temanku tak ajak, istilahnya itu kok dadak katanya begitu kata temanku. Akhirnya ya nggak apa-apa Cak, langsung aja wes gas, penanggungannya kok cidak gini. Akhirnya kebetulan dia lagi kosong dan mau tak ajak. Singkat cerita hari Jumat hari Sabtunya kita berangkat. Waktu itu koordinasi sama Arok sore hari koordinasi lagi, kita janjian jam 7-an kita kumpul di warung, kemudian Arok dan teman-teman itu datang, kalau nggak salah itu jam berapa ya, setengah 9 biasa kan ya.
jam-jam orang Indonesia. Janjian jam 7, datang jam setengah 9. Habis itu setengah 9, Arok dan kawan-kawan ini mesen makan dulu sama ada di warung sana. Makan dulu, kemudian lanjut lagi berangkat kita ke Sidoarjo. Ke Sidoarjo itu kita berangkat dari Walung itu sekitar pukul 9-an sih, pukul 9. Habis itu jemput Grandpa kan ada di Sidoarjo pas waktu itu. Jemput Grandpa, habis jemput Grandpa langsung kita jalan. Lumayan agak rame sih pada saat itu, soalnya kan malam minggu juga, jadi jalan-jalannya masih agak rame. Kurang lebih 1,5 jam lah ya, 1,5 jam kita sampai di parkiran Tamiajeng. Kebetulan kita lewat Tamiajeng. Kita di sana istirahat dulu, pesen kopi, sempat pesen kopi, teh, kemudian sambil prepare barang. Kemudian nyampe sana itu jam setengah 11. Prepare jam 11 itu teman-teman tak suruh ngurusi maksi, habis itu bayar. Kemudian start kita trekking itu sekitar jam 12-an. Jam 12 malam, iya, jam 12 malam. Karena kan istilahnya kita kan semalam aja di sana, jadi penanggungan kan paling 4 jam, 3 jam 4 jaman lah ya untuk trekkingnya, seperti itu. Habis itu kita berdoa, habis prepare kita berdoa, lanjut kita mulai perjalanan di malam hari itu. Awal mula sih kita berjalan bareng-bareng Dek. Karena kan jalan masih lebar, masih bisa diakses mobil sampai pos 2 itu. Kita jalan bareng, jajar lah, maksudnya jajar, saya sambil sambil sendau kurang. Pada waktu itu kan medannya itu bukan trotoar, batu-batu makadam ya, aspal cuma sudah rusak, jadi kayak makadam kayak gitu. Kita jalan bareng-bareng, sudah memasuki kanan kiri ini ada pohon-pohon, bukan pohon ya, kayak tumban-tumban semak-semak ya itu. Kemudian terus kurang lebih 15-an menitan kita sampai di ini, ada pohon bambu-bambu. Kanan kiri itu bambu. Sempat tak shoot juga kok. Dan pada saat itu nggak tahu ya, ketika tak shoot di habis semak-semak itu terus ke pohon bambu, nggak tahu di situ ada bayangan. Bayangan apa itu, Mas? Nah, anehnya gini, tak kira itu kan bayangan dari pohon, dari semak-semak itu. Ya. Tapi anehnya itu bayangannya itu bentuknya itu ya kayak manusia gitu loh. Manusia, iya serius. Tapi tinggi. Ada di di sela-sela pohon, bukan bambu ya. Tapi itu bukan bayangan dari teman-teman? Enggak, soal kan posisinya gini, aku di samping kanan, Arok di belakangku, dan yang lain-lain itu udah di belakang semua. Posisi aku itu udah di depan sama Arok. Tak center gini kan ke samping. Sempat tahu kalau nggak salah tuh bilang, Masya Allah pokoknya kayak gitu loh. Langsung tak arahkan ke depan situ. Mulai dari situ udah agak nggak enak kan, tapi tetap tak pendem sendiri aja. Aku istilahnya nggak bikin teman-temanku ini juga mikirin takut terus dan lain sebagainya, mikir aneh-aneh lah. Terus lanjut berjalan, habis ngelewatin pohon bambu-bambu itu, ini ada lagi keanehan. Cuma nggak berbentuk sosok. Aku mencium itu bau menyan. Lebih ke bau menyan, wangi-wangi tapi cuma wangi menyan gitu loh. Oh iya. Kalau bau kayak gitu biasanya dikaitkan sama hal-hal mistis. Iya, emang rata-rata kayak gitu sih. Apalagi kan ini di gunung gitu loh. Iya. Ada gunung tertentu sih yang istilahnya itu banyak orang-orang lelaku. Tapi kalau di Penanggungan kan jarang orang-orang laku. Tapi pada saat itu ada bau menyan. Bau menyannya itu nggak hanya satu lokasi, tapi kayak mengikuti kita gitu loh. Mengikuti kita, kita jalan aja. Tak tanya sama teman-teman, ono sing mambu sesuatu nggak rek? Gitu. Ada yang bau sesuatu nggak rek? Mereka bilang nggak ono Mas, bau apa? Ono iki bau keringkete grandpa ketok itu arek ngomong ngono, Arok sing ngomong. Mambu keringkete grandpa iki paling Mas. Kroco kecut-kecut ya apa gitu. Oh kok ngawar wong tuwek kok digocloki gitu. Akhirnya sambil kura-kura lah menyelimur apa rek? Oh ini. Oh iya sorry. Lanjut ya. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan, sampailah kita di pos 2.
Di pos 2 kebetulan kan ada beberapa warung itu, kalau nggak salah ada 3, tapi yang buka cuma satu warung saja. Yang buka cuma satu warung, kita berhenti di situ. Sempat Rojak ini kan magang di salah satu harian koran. Nah, coba Rojak ini sedikit mewawancarai penunggu warung, penjaga warung penjaga warung. Tanya-tanya sama Rojak kayak gitu, sambil foto-foto lah teman-temannya. Kita istirahat di sana itu kurang lebih 10 menitan lah, 10 menit sambil ngelurusin kaki, naruh karier, pegel-pegel. Habis itu aku sempat ngevlog juga di pos 2 itu, ngevlog. Jadi pas waktu itu ngevlog ya seperti biasa lah, kita lagi ada di pos 2 bla 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 bla. Dan yang menarik di pos 2 itu ada satu pohon besar itu, dan pohonnya itu diselimutin kain kotak-kotak itu kayak di Bali itu. Dan katanya bukan katanya pemilik warung itu kan pohon itu dikeramatkan ternyata. Pohon itu dikeramatkan. Ngevlog serat. Tak shoot ya dari bawah sampai ke atas. Pengenku mungkin ada keanehan di sini, tapi nggak ada ternyata. Nah, pada suatu titik ketika aku habis ngevlog itu, kan tak arahkan ke warung yang kosong. Itu secara samar-samar sih ada bunyi kayak orang makan gitu. Tapi bunyi itu jelas banget di telingaku. Nggak tahu di kamera itu tak lihat, nggak ketangkep gitu loh, nggak kerekod. Tapi di telingaku itu sangat jelas sekali ada orang makan. Tek. Padahal Warungnya kosong yang buka itu yang sebelahnya agak jauh. Tak shoot lagi, coba tak cari, siapa tahu ketangkep kamera gitu loh. Tak cari, tak shoot, coba tak arahkan ke sana kemari, nggak ada, cuma suara-suaranya aja gitu. Nah, mulai dari situ aku tambah mencekam lagi kan, soalnya dari bawah sudah dilihatin sosok bayangan-bayangan seperti itu. Akhirnya aku nggak pikir panjang, langsung tak kembali ke anak-anak, ayo rek, ndang prepare, ayo kita lanjutkan perjalanan gitu kan. Sudah agak gupuh lah ya. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan lagi. Mulai dari situ teman-teman sudah agak beda melihat aku. Lapar iki kok istilahnya ku gopoh gitu loh. Apa bahasa Indonesia gopoh? Tergesa-gesa gitu loh. Padahal di warung masih sebentar, masih 10 menit gitu loh. Akhirnya mulai dari situ aku sudah agak nggak nyaman dengan suasana sekitar. Akhirnya kita lanjutkan perjalanan lagi. Pada saat itu jalannya sudah agak sempit. Jadi aku yang di depan, kemudian di belakangku ada Arok sama Rojak, ada terus Alek, yang terakhir orang tua berdua itu Mas Anto sama Mas Grandpa. Mereka kan sedikit agak sepuh, jadi jalannya agak pelan lagi, agak di belakang. Habis itu kita sudah mulai jalan lagi. Itu sudah trekkingnya itu ada yang batu, kemudian ada yang tangga-tangga batu. Udah masuki tangga-tangga batu sih. Tangga-tangga batu kadang-kadang ada cor-corannya juga, jangan seperti itu. Dan pada saat itu kita habis melewati pos 2 itu sedikit banyak ada banyak cabangan ke kiri itu. Jadi teman-teman mungkin kalau naik penanggungan via Tamiajeng harus hati-hati ya, jangan sampai salah jalur. Soalnya banyak percabangan, banyak orang-orang yang kesasar itu ke arah percabangan itu. Terus singkat cerita kita melewati pos 2, terus kita trekking lagi, jalan-jalan pelan-pelan sembari kadang-kadang istirahat, kita tarik napas. Pada saat itu emang nggak ada pendaki lain selain kita, nggak tahu, karena mungkin itu kita naik kan bulan Agustus, habis 17-an, mungkin teman-teman pas 17-an itu naik semua. Habis itu kita lanjut perjalanan, kurang lebih dari pos 2 itu sekitar 30 menitan, nggak sampai 30 menit sih, sekitar 20 menitan. Kita sampai di salah satu tempat peristirahatan. Kita ada kayak halaman luas gitu ya, ada kayu-kayunya juga, kita istirahat di situ. Kita istirahat sambil Mas Anto itu kan bawa gula merah, bagiin satu-satu biar kuat tenaganya. Kita ngemut-ngemut.
Dan tanpa saya sadari ternyata kita lagi berhenti di pos ini, di pos bukan di pos sih, di salah satu spot angker di situ. Di situ kebetulan kan ada grandpa, terus ada siapa kalau nggak salah, Alek apa Rojak duduk gitu ya. Dan di belakang mereka itu ada pohon itu. Pohon itu pohon nangka. Pohon nangka. Enggak terlalu besar sebenarnya. Pohonnya itu biasa, seret, tinggi. Kemudian tapi emang hanya ada pohon itu di situ gitu loh. Yang lain itu sangat jauh dari pohon itu. Istirahat sebentar, aku mulai sadar, oh loh, ini kok ada pohon. Kemudian apakah ini yang dinamakan pohon nangka? Kan aku bergerak di dunia kreator ini kan sudah lama kan ya. Sering kali dengar cerita-cerita masalah penanggungan, dan teman-teman itu rata-rata itu dilihatin sesuatunya itu di pohon nangka itu, di situ. Nah, coba tak cek, tak shoot kan, mulai dari grandpa kan ada di sebelah sini, tak shoot ke atas ini kan, ke atas ada sedikit apa buahnya tapi kecil-kecil gitu loh. Oh iya, ternyata ini pohon nangka beneran. Ketika lama-lama tak shoot ke atas sini, kayak ada ini teman-teman, apa itu, monyet. Cuma monyetnya itu besar, hitam, bulunya itu lebat. Tapi yang aneh itu matanya merah. Nggak suara, cuma ada kayak gandol gitu loh, gandol di ngerangkul salah satu apa itu cabang pohon gitu gini. Tapi matanya nggak lihat aku, dia itu lihat ke depan sini, lihat ke samping. Aku kan dari belakang, dia itu lihat ke samping ke sana. Nah, tapi matanya itu kelihatan merahnya, Pak. Merahnya itu kelihatan. Nyala berarti nyala. Iya, nyala gitu. Saya lihat sesuatu di arah pojokan sana. Seketika tak lihatin, ya Allah, aku batin, langsung tak turunin lagi, aku langsung nyenter ke tanah gitu loh. Tak batin, ya Allah, apa ini. Secara logika itu nggak mungkin, masa ada monyet malam hari di situ gitu loh maksudku. Apalagi matanya menyala gitu. Akhirnya aku coba menenangkan diri, aku nggak berani lihat ke atas pada waktu itu, nggak berani lihat ke atas. Ya Allah, opo manengi gitu. Terus anak-anak udah apa itu, coba tak tenangin juga, Rek, gimana istilahnya itu, nyelimur apa bahasa basi lagi lah sama gimana grandpa, kakinya sudah enakan, Alek gimana, tak tanyain satu-satu teman-teman. Akhirnya aku mulai kondusif lagi, tapi masih penasaran apa yang tadi di atas itu ya. Gak mungkin monyet seperti itu gitu loh, apalagi matanya menyala gitu. Nggak tahu, nggak berani ngesut lagi aku ntar. Nggak ngesut mana, tiba-tiba ada sesuatu yang lain, wah tambah. Soalnya di pos-pos berikut apa itu sebelumnya itu kan udah di apa itu diganggu kayak gitu. Tapi itu udah berhasil di record. Nah, cuma itu iya, makanya itu nggak kelihatan, nggak apa itu istilahnya itu, nggak nampak. Takut. Nggak tak lihat di kamera itu, nggak pas nggak ngesut dia. Pas sebelum ngesut dia mungkin ada di bawahnya itu ya. Aku kan lihat gini kan satu anu sama mata gitu. Ternyata nggak dapet. Akhirnya kurang lebih nggak lama-lama di situ sih, mungkin 5 menitan. Akhirnya teman-teman tak ajak lagi lanjut lagi ke atas. Sebentar itu sekarang 10 menit kita sudah sampai di pos 3. Pos 3 kita istirahat lagi. Nggak lama-lama, tarik nafas sebentar sambil ngelurusin punggung gitu. Akhirnya kita berangkat lagi pos 4. Nah, perjalanan di pos 4 ini yang sedikit agak banyak terornya. Soalnya di pos 4 ini, menuju ke pos 4 ini kita kan sudah jalan dari pos 3 ke pos 4 jalan lagi. Nah, di saat di pos 3 ini kebetulan grandpa itu kayak agak sesek gitu ya. Jadi nyuruh kita, Ping, awakmu budal dhisik wis gak apa-apa, aku tak nembur-nembur ae kok tak susul. Jadi di situ kita putuskan untuk bagi 2 kelompok. Yang berangkat duluan itu aku, Arok sama Rojak. Kemudian Kemudian yang kedua, regu kedua itu ada Alek, grandpa sama Mas Hanto. Aku berangkat dulu sama Arok sama Rojak dan Rojak ya, bertiga. Nah, pada saat itu aku sudah mulai ngerasa bahwasannya Rojak ini ada yang aneh dengan Rojak gitu loh. Dia itu agak ketakutan kayak gimana gitu. Nggak tahu dia habis lihat apa, mungkin nggak ngomong sama
yang lain sama seperti aku mungkin ya, nggak ngomong juga. Rojak ini agak gak nyaman lah istilahnya pada saat itu. Akhirnya kita bertiga jalan duluan, teman-teman yang keren pada lain-lain masih di pos 3. Nah, perjalanan dari pos 3 ke pos 4 ini ada yang menarik. Jadi kanan kiri kita itu pohonnya itu nggak terlalu banyak, Dek. Lebih banyak itu semak-semak dan pohon pisang. Nah, yang menarik pada saat itu kita jalan, Rojak tiba-tiba apa itu nolet punggungku, Mas Ping gitu. Aku mulai kerasa wah anak ini mungkin ada sesuatu gitu. Coba lihatan ke kanan Mas Ping gitu kan. Tak lihat ke kanan, ada pohon pisang ya, ada beberapa pohon pisang. Pada saat itu saya lihat ada satu tangkai pohon pisang ya, itu goyang-goyang gini sendiri loh. Lihat nggak? Padahal nggak ada angin. Padahal yang lain nggak ada apa-apa, nggak ada angin juga di situ. Pohon-pohon lainnya nggak. Pohon lainnya itu nggak ada yang gerak-gerak, cuma satu tangkai pohon pisang itu dia melambai-lambai gini loh. Dan melambainya itu sangat kenceng kayak gini. Jadi kalau biasanya kena angin itu kan biasa mungkin kayak gini kan, itu nggak kayak gini. Tak lihat sebentar, oh iku jari Rojak kayak gitu kan. Tak lihat bentar ini, tapi aku nggak lihat apa-apa di situ. Emang pada dasarnya aku nggak bisa ngelihat kan. Mungkin hanya beberapa kali, mungkin kayak sekilas gitu aja kayak yang tadi di pohon nangka itu. Tak lihat, antara percaya nggak percaya sih. Kok aneh gitu loh ya. Nggak ada angin, nggak ada apa, tapi kok bisa kayak gitu daun pohon pisangnya. Langsung tak tenangkan Rojak, udah Cak, nggak ada apa-apa Cak, mungkin itu apa ya, mungkin itu angin gitu ya. Ya bikin suasana kembali normal aja. Akhirnya kita jalan lagi, cuma jalannya itu agak kita percepat gitu loh. Nggak tahu mungkin naluri mungkin ya, naluri habis lihat sesuatu itu akhirnya agak cepat sendiri, teman-teman juga mengikutinya. Habis itu kita jalan-jalan lagi, pada saat itu sudah nggak ada apa-apa sih, nyampe pos 4 alhamdulillah biasa. Sampai 4 biasa, istirahat lagi, kurang lebih di pos 4 itu sekitar jam 2-an, jam 2 apa setengah 3-an kayak gitu, jam 2 apa setengah 3-an, jam 2 setengah 3-an. Nah, kita duduk sambil minum apa itu, minum nutrisari. Rojak kan suka nutrisari, biasanya dicampur di apa itu, di air aqua gitu, minum nutrisari sambil, maksud kita kan berhenti di situ agak lama buat nunggu teman-teman yang di bawah, yang keren padan teman-teman itu sama Alek itu. Dan nggak tahu kenapa, mungkin karena lelah ya, si Rojak ini ketiduran di situ. Si Rojak ketiduran, tak bilang sama Rok nggak apa-apa, jangan di apa itu, jangan diganggu dulu, biar istirahat, kasihan mungkin capek gitu. Selang 10 menit kita di situ, tetap Rojak masih tidur dan tidak ada tanda-tanda dari teman-teman yang belakang ini. Akhirnya akhirnya tak putuskan untuk bangunin si Rojak. Soalnya kalau lama-lama berhenti kan kedinginan juga kan nggak bagus. Lebih baik kita tunggu di di atas, di puncak bayangan sambil diriin tenda gitu maksudku kan, biar lebih aman lah. Nanti kita tunggu di situ. Akhirnya Rojak tak bangunin, Cak, ayo Cak, tangi Cak. Akhirnya Rojak sedikit agak ini ya, belum penuh mungkin nyawanya ya. Apa mas gitu. Wis turu ayo kita berangkat lanjutkan perjalanan. Oh ya sorry mas, aku barusan ketiduran. Terus nggak apa-apa Cak, mungkin kamu kecapean kayak gitu kan. Akhirnya kita lanjut perjalanan masih sama, kanan kiri itu masih pohon-pohon pisang, banyak pohon pisang, pohon-pohon yang tinggi-tinggi kayak pinus-pinus itu sudah jarang banget. Kita jalan pada ada satu tikungan, kalau nggak salah tikungan ke kiri. Kan kebetulan aku yang jadi leadernya di depan, aku Rojak di tengah sama Arok. Kita jalan, pas ada tikungan ke kiri, aku nggak ngeh ya, Rojak tiba-tiba, Mas Pinky gitu kan, teriak.
langsung teriak dempis di pinggirku sini sambil ngoceli tanganku gitu. Mas Pinky, sampingmu itu mas, gitu kan. Nah ternyata di situ ada pohon pisang. Nah Rojak itu lihat satu pocong. Ada sosok pocong, cuma dia nggak menghadap ke kita, dia menghadapnya itu ke balik arah gitu. Mas Pinky lihat. Nah yang tak lihat itu pohon pisang kan. Rojak bilang kan pocong, tapi yang tak lihat itu pohon pisang. Jak, itu pohon pisang, Jak. Coba kedua tak lihat lagi, seret. Oh ternyata bukan di pohon pisangnya, di belakang pohon pisangnya itu, di bahan pohon pisang kan samar itu bentuknya kan. Yang tak lihat itu ada agak kecoklatan. Tak lihat itu tak kira itu pohon apa itu, daun pohon pisang itu yang warna coklat sudah kering gitu. Tapi setelah tak tamat apa bahasanya, tak perhatikan secara detail, loh ini daun pisang tapi kok ada ikat ininya, ada kuncurnya gitu loh. Ya Allah, ini duduk daun, ini fix ini pocong. Cuma nggak kelihatan, cuma warnanya emang coklat, samar-samar kayak daun pisang, memang persis. Dan saya waktu belok itu nggak memperhatikan, malah Rojak yang memperhatikan gitu loh. Pada saat habis lewat itu baru Rojak pegangan tanganku rata-rata. Akhirnya spontan ya, aku lari gitu loh. Aku lari sama Rojak. Nah Arok ini kan kebetulan Arok kan bawa tas paling berat, soalnya dia bawa logistik sekali. Arok itu nggak tahu apa-apa kan, kaget waktu Rojak ngomong teriak seperti itu, kaget. Akhirnya respon Arok itu langsung lari juga gitu loh. Wis istilahnya oyo-oyoan lari, wis banter-banteran lari. Srek. Nah sampailah ketika kita itu di situ ada jalannya sudah agak ngetrek lagi karena mendekati puncak Bayangan itu kan. Dan kanan kirinya itu sudah nggak ada pohon pisang lagi, udah agak lega lah, sedikit agak bernapas lega. Ada treknya itu ada kayak pohon kecil-kecil, cuma rantingnya itu menjalar ke ini loh, ke treknya itu menjalar gini, banyak sekali. Habis itu setelah melewati ranting-ranting itu kita berhenti sejenak, berhenti. Saya masih ingat itu ada batu sebelah kanan, ini kan batu, kemudian ini trekkingnya ya. Kita istirahat di batu itu sambil nunggu, sambil duduk ya bertiga, sambil tarik nafas lagi karena agak ngos-ngosan tadi lari sampai situ gitu loh. Jak, tak tenangkan Rojak, kamu harus tenang, anggap itu barusan itu ya wis mungkin halusinasi kamu habis tidur tadi kan, kayak gitu. Mungkin kamu tadi lihat sesuatu halusinasi habis tidur. Nah, sekarang coba tarik nafas, kemudian keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Dan alhamdulillah Rojak sedikit agak tenang, ambil minum lagi kan. Dan pada saat itu udah tenang kan, tiba-tiba itu kayak seketika itu hening gitu loh, nggak ada pembicaraan antara kita bertiga, hening serep. Tahu-tahu dari atas itu ada batu jatuh, dung. Ay, apa ini gitu loh, apa ini gitu loh, apalagi ini ya Allah gitu loh. Satu kali, oh mungkin ini ada hewan tadinya apa itu ngelempar, bukan ada hewan nabrak batu terus jatuh gitu. Pikiranku positif aja. Tak tanyain arek loro iki, ono sing nguncal watu tas gitu. Bae ono arek nguncal watu iseng. Gak ono Mas. Tapi sik tas iku apa Mas? Kebetulan anak dua ini juga tahu gitu loh. Sik tas iya, jadi batunya itu ada di lewat di anu kita gitu. Setelah mungkin ono hewan tak gitu kan. Nah selang beberapa menit lagi ada lagi batu itu jatuh lagi sampai 3 kali. Akhirnya ini ada nggak beres ini ya. Akhirnya teman-teman, ayo kita jalan lagi yuk. Nah, kebetulan itu kan ada beberapa trekking, ada beberapa jalur ya. Ada yang ke sana, ada yang ke sana. Cuma nanti ketemunya pasti ada di samping. Jadi kita putuskan jangan lewat jalur yang arah batu tadi itu, kiri itu. Kita ambil yang kanan aja ya gitu. Mungkin ada apa kayak gitu kan, nggak tahu juga kita. Akhirnya kita lanjut lagi, selang berapa menit, 15 menitan kalau nggak salah itu sudah sampai di puncak Bayangan. Sampai di puncak Bayangan itu sekitar jam 3-an sampai puncak Bayangan. Habis itu kita pasang tenda.
ternyata di atas itu udah ada beberapa tenda dari teman-teman. Ternyata nggak hanya kita aja, tapi sepanjang trekking kita naik tadi itu nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Kita ketemunya tenda-tenda itu udah di pos bayangan. Di pos bayangan jam 3 kita bangun tenda. Rojak ini tak suruh masuk dulu, tak suruh istirahat, kasihan dia mungkin kan capek, kemudian habis lihat sesuatu itu kan, jadi mungkin mentalnya sih agak down kan ya teman-teman. Tak suruh masuk, tak suruh istirahat. Habis itu Aro tak suruh buat kopi sama teh buat kita bertiga sambil menunggu Grandpa, iya Grandpa, Mas Anto sama Alek itu apa itu datang. Selang beberapa menit, kurang lebih berapa ya? Setengah jaman kalau nggak salah. Setengah jaman, jam setengah 4-an. Setengah 4 tak lihat mereka belum ada yang tanda-tanda datang. Akhirnya aku tak pamitan sama Rok, aku tak tidur dulu ya, tak istirahat. Nanti kalau teman-teman udah nyampe bangunin aku. Soalnya kan habis dari situ rencananya kan ngejar waktu juga pada waktu itu. Kita langsung summit gitu loh. Akhirnya aku dengar berisik-berisik, ternyata teman-teman sudah datang. Kurang lebih jam 4-an kalau nggak salah itu. Teman-teman sudah datang. Grandpa sama Mas Anto ya agak ngedumel. Oh ini kuping, ya apa iki wong tuwek kok ditinggal-tinggal ae gitu loh. Gak ngerti ambekane wis karek Senin Kemis mbok tinggal-tinggal ae. Wis aja diulangi gitu kan. Siap Grand, maaf Grand gitu. Tadi kan kita udah kesepakatan Grand, udah bagi 2 kelompok gitu kan. Kayak gitu kan. Nah ini kan enak, sudah sampai tak dibuatkan kopi sama teh, udah tenda berdiri kan, enak tinggal istirahat dulu bentar, minum kopi, habis itu kita summit keren gitu kan. Akhirnya sudah cair suasana, kita ngopi-ngopi dulu, Rojak ngopi-ngopi dulu juga. Kemudian selang setengah jam, habis subuhan kalau nggak salah, habis subuhan sekitar jam setengah 5-an kita prepare lagi buat summit. Akhirnya kita summit. Kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam lah ya kita summit. Kita sudah sampai puncak. Habis puncak kita foto-foto bentar, kemudian ada sempat buat vlog video. Awal sampai puncak sih ada kabut sih, kabut banyak banget. Setelah agak siangan baru kabutnya udah agak reda, ada apa itu, ada sinar matahari muncul. Emang kan terkenal apa itu puncak Penanggungan kan dengan nama Pawitra itu kan kabut, biasanya seperti itu, banyak kabut. Habis itu kita turun sampai tenda itu sekitar pukul berapa ya, pukul 8 apa 9 gitu. Kita masak dulu, kebetulan Aro kan kesukaannya emang bawa ini yang instan gitu loh, bawa bubur instan. Kita masak bubur, ada juga yang masak mie, ada juga yang makan roti. Kemudian habis prepare makan, kemudian ya selang nggak lama juga kita memutuskan untuk turun lagi. Jadi emang untuk istirahat itu ya bisa bilang kurang sih. Akhirnya kita turun. Nah turun ini Grandpa sama Mas Anto ini kayaknya mungkin ini ya agak mangkel ya, bukan agak mangkel sih, balas dendam mungkin. Ya. Bing, aku tak mau dhisik kon anu apa ngering kasih tenda ae sik mbek arek-arek gitu kan. Akhirnya Mas Anto sama Grandpa ini turun duluan. Tapi nggak selang lama kemudian, belum sampai pos 4 kalau nggak salah. Aku kan habis beres tenda sama Arok kan, langsung turun kan. Ayo Rok, ditututi wong tuwek iku Rok. Gitu kan. Oh siap Mas, iya Mas, ayo Mas ditututi Mas. Ben gak apa iku wis, ben apa ya? Ben gak kalah karo wong tuwek istilahnya ngono kan. Ben ketok arek nome awake dhewe gitu. Akhirnya kita sedikit agak ngetrek, agak lari itu dari pos bayangan itu. Agak lari, ternyata Grandpa itu kesalip sebelum pos 4 ternyata. Ternyata masih kesalip juga. Soalnya turunnya 1, 2. Soalnya kan kalau nurun emang lebih berat sih kayaknya. Soalnya kan kita bawa beban juga, harus nahan juga di lutut itu. Sebelum pos 4 itu kita salip. Ternyata kaki Grandpa itu sedikit agak bermasalah.
mungkin karena balungan orang tua mungkin ya. Jadi kakinya itu nggak bisa ditekuk agak lama-lama, jadi nurun itu sedikit. Keren, halo keren gitu kan, tak tambah tak ece sama Arok kayak gitu, halo keren, aman tak sikile gitu deh. Sudah tahu posisi kakinya udah sakit, dibilang kayak gitu kan. Akhirnya mungkin keren bahkan ya apa istilahnya itu, nggak mau terlihat lemah gitu, aman wes budal lo gitu. Oke, tak tunggu di pos 4 ya gitu. Akhirnya kita duluan, tapi Mas Anto masih kuat. Jadi yang belakang sisa Grandpa sama Mas Anto. bukan Grandpa, Alex sama Rojak. Aku nitip Jak Rojak sama Alex tolong jagain Grandpa ya. Oke Mas, siap. Akhirnya aku duluan bertiga, aku Arok sama Mas Anto. Seret, akhirnya kita sampai pos 4. Berhenti bentar, gimana ini, dilanjut apa nunggu Grandpa? Oh nggak apa-apa, Grandpa sudah ada teman-teman yang lain, ada Alex sama Rojak, kita duluan aja Mas gitu sama Mas Anto. Ya wes, saya mesti berangkat. Mas Anto ini masih kuat kakinya. Akhirnya kita duluan sama Mas Arok sama Mas Anto sama Arok duluan. Seret, sampai pos 3 istirahat, tarik napas. Kemudian lanjut lagi, nggak sempat berhenti lama-lama, cuma ngeluk ke Kertok. Habis itu sampai pos 2 kita nggak berhenti, lanjut lagi. Kebetulan pas itu di pos 2 itu Mas Anto ketemu temennya itu kan ranger, salah satu ranger di sana kan. Jadi Mas Anto ngobrol-ngobrol banyak, ternyata rangernya itu dulu orang Surabaya, sekarang menetap di situ. Kebetulan Mas Anto kenal sama dia gitu, ngobrol-ngobrol. Akhirnya lanjut pos 2 sampai pos perizinan itu kita sampai sekitar pukul siang, kalau masih siang, pukul 1-an kalau salah, 1 apa 2-an gitu kan. Habis itu kita ngecek HP kan, ada sinyal di penanggungan, enaknya kan gitu, ada sinyal kan, di tiap pos itu masih ada sinyal. Tak hubungin Arok sama Rojak, halo Rojak, Arok sama Rojak sih, siapa? Alex sama Rojak kan. Tak hubungin mereka, gimana, aman Mas, cuma Grandpa ada di belakang, tak tinggal tadi soalnya gitu. Loh, lah apa mbok tinggal iku? Wong kan tak pesen nih, ojo ditinggal wong iki gitu loh. Sikile loro. Enggak apa-apa Mas, katanya suruh pelan-pelan aja nanti ditututin gitu kan. Akhirnya udah sampai kayak gitu. Oh ya wes, hati-hati ya gitu kan. Tolong dijaga Grandpa. Wes sudah tak matikan. Aku Arok sama Mas Anto kan udah di pos perizinan itu. Aku mesen makan lagi, mesen makan. Sambil santai-santai lah, tak tunggu sampai jam 4 kok nggak ada muncul teman-teman gitu. Tak telepon lagi Rojak, halo Jak, siapa tuh, Grandpa itu mana? Waduh nggak tahu Mas, tadi di belakang Mas gitu loh. Ya apa rek gitu loh, Ditinggal lah ya ditinggal pisan, nggak tahu Mas, di belakang Mas. Kamu sampai mana? Aku sampai pos 2 Mas. Loh, sampai pos 2 lah wis cidak gitu loh maksudku. Lah Grandpa sampai mana? Enggak tahu Mas. Akhirnya coba tak hubungin Grandpa. Halo Grand. Nah, untungnya apa, masih ada sinyal gitu loh. Halo Ping. Aku masih ada di pos 4 Ping. Loh, yo si ador rek. Loh, kok bisa masih di pos 4 Ren? Aduh Kak, nggak bisa dianu Ping. Kakiku nggak bisa istilahnya nggak bisa digerakin. Ini aku untungnya ada mas-mas yang turun juga 2 orang gitu loh, jadi ada temen 2 orang. Nggak apa-apa Ping, mungkin tapi ini kakiku kayaknya nggak bisa ini Ping, apa istilahnya kok nggak kuat, kok lemes gitu loh. Karena mungkin yang pertama kan udah tua juga, yang kedua emang kita nggak ada berhenti sama sekali, habis summit langsung turun kan, nggak tahu Ping, kayak aneh aja lah kayak gitu kan. Kalau dari fisik alasannya 2 itu, tapi kalau keanehannya nggak tahu juga gitu loh. Nah itu dia kan masih ada di pos 4. Nah tadi itu aku sempat ingat sebelum antara pos 4 sama puncak bayangan itu, waktu aku turun kan nyampe Grandpa itu kan. Setelah itu aku lihat di salah satu trek itu di kiri jalan itu ada sebuah monumen. Ada sebuah monumen orang meninggal. Jadi
namanya siapa saya lupa, kayaknya salah satu pendaki pas itu kejadiannya lagi ada apa yo, kayak diklat gitu loh. Kayak diklat pendaki salah satu pecinta alam gitu. Dan dia meninggal pas pada waktu saat itu dan di situ juga gitu loh. Nah, singkat cerita udah selesai, aku berpikiran dalam hati ya, masa ada hubungannya ada iki gitu, masa kaki Grandpa itu ada hubungannya dengan monumen itu gitu. Akhirnya singkat cerita aku nggak enak pikiran ya, kan kebetulan Mas Santo kan kena ranger itu. Dan Grandpa tak hubungi lagi yang kedua kalinya, Grand gimana posisinya? Aduh aku masih lemes ping, tapi aku masih bisa jalan ini dikit-dikit, tapi nanti mungkin sampai pos 2 tolong ini ya dijemput ranger aja gitu. Karena ranger itu ngaksesnya pakai motor itu kan sampai pos 2 aja. Oh ya Grand, siap Grand, nanti tak suruh ranger jemput di pos 2. Akhirnya sekitar pukul 5-an itu ya, pukul 5-an sore. Ya 5 sore, Grandpa ngubungin kita, ping habis ini aku sampai di pos 2, oke Grand, nanti rangernya tak suruh jemput gitu kan. Akhirnya Mas Santo tak suruh bilang ke temannya tadi itu, Mas tolong ada temanku yang udah nggak kuat ini di pos 2, kakinya sakit parah gitu kan. Akhirnya si ranger itu berangkat dan alhamdulillah udah ketemu Grandpa. Akhirnya Grandpa dibawa turun. Itu sudah sekitar maghrib udah sampai ya sholat itulah. Aduh Grand, disambut kan sama teman-teman, Grand ya apa sama Grand, dipijat, dipeluk. Kebetulan kan Rojak sudah sampai duluan pas waktu itu gitu loh. Rojak sempat tak marah-marahin kan, Rojak sama Alewi, apa ini Grandpa ini gitu. Akhirnya sudah kumpul semua, Grandpa tak pasilin makan, tak pasilin minum dan sebagainya. Akhirnya Grandpa sedikit cerita, ya apa awal mulai ini Grand, kaki ini sampean ini kok bisa apa itu sakit. Kok bisa sakit kayak gini ya, cerita. Jadi nggak tahu Bing ya, aku semasa apa itu ketika malam-malam trekking itu pas di pos 4 itu kebelet pipis, tapi mau pipis itu takutnya sembarangan dan sebagainya. Akhirnya tak empet gitu kan. Terus habis naik lagi ke pos 4, habis dari pos 4 terus nanjak lagi, itu aku bener-bener nggak kuat. Akhirnya aku pipis lah ya ning sekitar trek itu tadi itu. Mulai dari situ perasaanku agak nggak enak lah Ping gitu. Aku tapi ya wis pamitan, istilahnya itu amit mbak kayak gitu, nun sewu gitu kan. Akhirnya sampai situ nggak ada masalah. Dan turunnya Grandpa itu kan kakinya sedikit agak lemes itu kan ya. Habis ketemu aku, kemudian dia turun lagi, katanya habis ketemu aku itu dia apa itu nggak sengaja nendang itu tadi, apa itu monumen tadi itu. Habis nendang monumen tadi itu malah kakinya tambah parah gitu loh. Tapi nggak sengaja nendang sih sebenarnya, itu kayak hampir jatuh ketendang gitu loh. Terus nah parah-parahnya itu di pos 4 tadi itu dia hampir kayak nggak bisa jalan itu. Apa mungkin itu ya Bing gitu. Wah mungkin ya nggak juga mungkin Grand, tapi kalau yang Grandpa kencing tadi itu ya nggak tahu juga mungkin ya, soalnya kan udah malam, mungkin juga ngencingin monumen tadi itu, Allahu alam gitu. Tapi ya sebelum kita apa itu pulang dari sini, kita berdoa dulu aja Grand untuk keselamatan kita dan apa itu yang ada di monumen tadi itu. Akhirnya kita berdoa bareng-bareng, tapi berpikiran positif lah ya, kita naik gunung buat menikmati ciptaan Tuhan sambil merefresh otak ya. Akhirnya kita berdoa mudah-mudahan teman-teman yang mendaki gunung, terutama yang sudah apa itu ada di monumen tersebut tadi itu, bisa tenanglah di sana. Ini kita berdoa, alhamdulillah. Tapi kaki Grandpa masih itu sih, masih agak sedikit sakit. Nanti nyampe Surabaya tak suruh pijet ya. Akhirnya sekitar habis makan sekitar habis Isya itu kita lanjut lagi ke apa itu, ke Surabaya lah. Habis Surabaya alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Ya mungkin itu sih pengalaman mendaki gunung. Iya, ya mungkin ada beberapa teror yang lumayan
nggak bisa terlupakan gitu loh ya, meskipun itu hanya sekilas-sekilas dan sepintas-pintas, tapi yo lumayan seru juga ya buat berbagi cerita buat teman-teman itu. Yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya, kalau trekking gunung dalam kondisi apa ya, belum ada persiapannya matang, aku kan dadak itu juga sama Arok ya, mending ya, di atas itu istirahat. Kita kan kemarin istilahnya langsung tektok kan, mulai dari nggak ada istirahatnya, maksudnya istirahat tidur apa nggak ada. Mungkin bisa istirahat dulu semalam, baru itu habis itu lanjutkan lagi kayak gitu sih. Dan mungkin selalu berpikiran positif aja. Tapi kalau penanggungan emang ini sih emang terkenal kayak gitu-gitunya sih. Itu mungkin ada yang ini mungkin teman-teman. Itu sih, tapi kebanyakan emang kalau di Gunung Penanggungan, kebanyakan aku dengar dari cerita teman-teman itu emang kayak gitu. Apalagi di jalur apa yang satunya itu, Jolo Tundo ya. Emang itu kan apa kayak warga di pemukiman situ kan emang apa ya, buat apa ya, pohon itu sebagai tempat ibadah. Ada candi-candi, banyak candi-candinya juga kan kalau Jolo Tundo itu memang. Tadi saya sudah pernah ke sana. Selama ini belum. Karena tidak berani. Sama cerita-cerita kayak gitu. Ajeng? Belum pernah. Devita? Belum pernah. Tapi nggak kapok kan kita camping kayak gini kan? Enggak. Itu kan mungkin kalau ada hal seperti itu kan istilahnya itu bonus buat kita gitu. Bonus yang sangat wah. Iya. Ya mungkin itulah sedikit kisah dari saya untuk pendakian Penanggungan. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya. Kalau mendaki sama orang tua jangan ditinggal-tinggal gitu mungkin. Ya itu sih teman-teman. Merinding nggak tadi itu? Merinding sih. Apalagi kalau malam-malam. Oh iya. Ini nanti bikin sampai gini. Iya, saking serunya mungkin ya nggak diminum ya. Kita panasin dulu kali. Iya ya boleh. Dipanasin lagi. Ngobrol lagi, dingin lagi. Iya, nggak tercamah sama sekali. Oke. Oke.